Dokter kecantikan Samira Farahnas atau yang akrab disapa Doktif dijadwalkan menjadi saksi dalam persidangan Nikita Mirzani versus Reza Gladys pada Kamis, 7 Agustus 2025 hari ini. Ya, setelah dituding kabur pada agenda persidangan pekan lalu, Doktif akhirnya memastikan dirinya hadir di persidangan yang dijadwalkan. Secara tegas dan berani, Doktif menyatakan akan memberikan kejutan untuk Reza Gladys dengan membongkar fakta-fakta yang menurutnya akan membuat Reza Gladys tercengang dan skakmat. Doktif juga turut membeberkan hubungannya dengan Nikita Mirzani yang belakangan ini digadang-gadang tengah pecah kongsi. Di sisi lain, Doktif bersama tim kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahat, tegas meminta perlindungan hukum kepada kepolisian saat menjadi saksi karena pihaknya mengakui mendapatkan ancaman diduga dari pihak lawannya. Dan untuk mengetahui fakta-fakta tersebut secara lebih utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta yang diungkap Doktif di tengah persidangan Nikita Mirzani versus Reza Gladys. Setelah diduga kabur saat diagendakan menjadi saksi di persidangan Nikita Mirzani versus Reza Gladys pada 31 Juli 2025 lalu, kali ini Doktif menjamin dirinya hadir di persidangan pada Kamis 7 Agustus 2025 hari ini. Ya, Doktif menyatakan dirinya siap menjadi saksi dan tak gentar sedikit pun dari giringan opini publik yang mencuat. Dari sebulan yang lalu Doktif sudah sampaikan ya, Doktif sudah tahu giringan ini. Para buzzer-buzzer Mujairin tidak ada lagi senjata untuk menyerang Doktif. Senjata satu-satunya adalah giringan opini. Jadi kita lihat aja nanti di persidangan tanggal 7 apa yang akan dilakukan para mafia ini untuk strateginya ya. Yang jelas sedikit pun mentalnya Doktif nggak gentar sama sekali. Gimana Bang Sunan, kira-kira takut nggak Doktif? Panik nggak? Tadi yang nanya kira-kira tampangnya Doktif panik nggak? Takut nggak? Di sisi lain, kuasa hukum Doktif, Agustinus Nahat memberikan peringatan tegas kepada pihak Reza Gladys untuk tidak membuat kegaduhan di wilayah pengadilan. Seperti diketahui, pada pekan lalu, pihak Reza Gladys membawa bodyguard yang jumlahnya kurang lebih 100 orang. Di tanggal 7 jangan coba-coba. Anda berani turunkan 100 orang, kami bisa turunkan 1000 orang. Kami hanya minta kepada pihak Polres Jakarta Selatan untuk mengamankan wilayah pengadilan, menjaga marwah. Jangan sampai ada gerombolan yang tidak bertanggung jawab dan tidak diundang oleh pengadilan melakukan kegaduhan. Ya. Doktif secara terang-terangan mengaku jika dirinya mendapatkan ancaman jelang dirinya menjadi saksi di persidangan Nikita Mirzani. Diduga ancaman tersebut didapat dari pihak Reza Gladys. Ancaman untuk ngebun-bun ya, di sini kan takutnya ada pelanggaran. Ngebun-bun, menteror Doktif, mencelakai Doktif. Cuman Doktif itu nggak pernah mau kayak gini cerita madol ke kalian, minta diperhatiin. Oh, Doktif karakternya bukan gitu, guys. Ya, Doktif hadepin. Kenapa? Karena mudah banget nanti digoreng. Oh, kalau kayak gitu minta perhatian publik, ketakutan gitu. Kalau Doktif itu senengnya satu tak jabanin. Udah, sini. Selama itu benar, Allah yang akan bantuin Doktif. Ya, jadi kebusukan kalian semua tuh akan Allah tampilkan satu persatu. Untuk itu, akhirnya Doktif melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga meminta perlindungan hukum kepada kepolisian agar tidak terjadi intimidasi dari pihak manapun ketika Doktif menjadi saksi. Jair. Dok, jadi saya mau tanya, dokter untuk besok ke persidangan sudah ada ancaman? Oh, sudah. Oke, nah ini saya mohon ya, pihak kepolisian, baik Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jakarta Selatan, klien kami ya sudah dapat ancaman. Sama seperti klien kami, Dr. Oki Pratama, sudah mendapat ancaman untuk ya menghadiri saksi, menghadiri persidangan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya sudah mendapatkan ancaman. Dan ancaman tersebut dibuktikan dengan adanya peristiwa penyerangan
dari orang-orang yang kami sudah laporkan terhadap Dr. Oki. Artinya besok saya yakin 1000% mereka akan melakukan ancamannya itu dengan benar. Dia akan lakukan ancaman terhadap klien kami. Ancamannya dalam bentuk apa, Pak? Mungkin kalimatnya seperti apa atau tindakan? Kan sudah jelas, mereka akan mengintimidasi para saksi. Ini saksi loh, saksi resmi. Ya, saksi resmi yang dipanggil oleh pihak kejaksaan untuk bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika tidak mendapatkan perlindungan hukum, Sunan Kalijaga menyatakan jika pihaknya akan turun tangan melakukan upaya pembelaan diri yang mungkin saja terdapat pertumpahan darah di dalamnya. Ingat Kalau ya, memang tidak, ya, Mereka kalau sudah memang melakukan tidak doxing. kami mendapatkan perlindungan, maka kami akan melakukan perlindungan diri dengan cara kami. Ya, dengan cara kami. Karena jelas-jelas penyerangan sudah dilakukan berulang kali. Ya, ini jelas berulang kali. Dokter Samira diserang, sudah bikin laporan dari Januari. Dokter Oki kemarin diserang dengan kelompok yang sama terlapor. Jadi ketika besok mereka sudah mengancam dan akan melakukan aksinya, jangan salahkan kami sekali lagi. Kami akan melakukan upaya bela diri yang mungkin saja akan ada pertumpahan darah. Terlepas dari ancaman dan perlindungan hukum yang diminta oleh Doktif saat dirinya menjadi saksi, Doktif menyatakan akan memberikan kejutan untuk Reza Dradis di persidangan Nikita Mirzani. Meski tak menyebutkan secara gamblang kejutan apa yang akan diberikan, Doktif mengklaim fakta yang akan ia bongkar dapat membuat Reza Dradis tercengang dan skakmat. Dan bahkan mungkin ya Doktif akan pastikan dengan mengucapkan demi Allah kesaksian yang Doktif berikan nanti di hadapan persidangan adalah fakta yang sebenarnya. Jadi kalian ya, ini Doktif ngomong sampai bergetar karena akan ada banyak kejutan yang akan Doktif buka di situ. Dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan Doktif sampaikan. Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang Doktif bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Doktif, Nikita Mirzani, Oki, atau diri kalian sendiri? Ya, semua bukti sudah Doktif miliki. Ya, jadi kalian lihat saja apa yang akan Doktif lakukan. Doktif tidak pernah panik, takut, kabur, tidak ada dalam kamus hidupnya Doktif. Ya, karena semua yang Doktif sampaikan itu adalah fakta. Tapi nanti kita akan buka seterang-terangnya di persidangan. Bagaimana fitnah dari RG ke Doktif, Doktif akan bongkar semuanya. Seperti itu. Tapi yang Doktif sampaikan itu adalah fakta. Ya, tidak bisa dibantah. Beberapa waktu lalu, Reza Dradis melalui sosial media Instagramnya terlihat menantang Doktif untuk melakukan sumpah pocong untuk kasus yang tengah mereka hadapi. Dan akhirnya, Doktif menjawab tantangan Reza Dradis tersebut. Ya, Doktif menyatakan dirinya enggan melakukan sumpah pocong karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Namun Doktif menyatakan siap melakukan sumpah Al-Quran di persidangan. Ayo Mbak, gimana gini Mbak? Kita sumpah Quran ya Mbak. Udah biasa sumpah Quran. Kamu udah biasa, udah hatam kalau itu ya. Gimana kalau kita sumpah pocong Mbak? Ya, itu dijebak atau emang merus Mbak? Hah? Coba Mbak, yuk. Berani nggak? Ayo. Sumpah pocong itu sumpah musyrik ya. Doktif nggak akan melakukan. Doktif melakukan sumpah di bawah Al-Quran, di depan persidangan, di depan yang mulia hakim. Dia aja bisa ngeles loh, ingat nggak? Dibilang kenal Sarno nggak? Enggak. Padahal tahu kan setiap hari dia bikin situs soal Sarno. Oke, Doktif itu Sarno. Kenapa kamu nggak bilang Sarno itu adalah seorang dokter Samira atau Doktif? Begitu takutnya kamu ke Doktif, melebihi takutnya kamu ke Allah. Hah? Seperti itu RJ. Ayo dong adepin, gitu. Jangan karena kamu di depan hakim di sumpah Al-Quran, kamu takut menyebutkan bahwa oh Sarno itu maksud saya adalah dokter detektif, dokter Samira. Kenapa kamu jadi berubah begitu? Hah?
Itu aja kalian sudah bisa menilai apakah RG ini bisa dipercaya atau hanya omong kosong gitu. Ini karakter orang di depan persidangan itu kelihatan banget, guys, gitu loh. Dia udah terbiasa melakukan kebohongan-kebohongan. Gitu, udah terbiasa banget, ya. Nanti kita tunggu di persidangan. Beberapa waktu lalu, Doktif dituding pecah kongsi dengan Nikita Mirzani, usai Nikita Mirzani menolak bersalaman dengan Doktif di persidangan. Namun, isu tersebut kini dibantah oleh Doktif. Ya, Doktif menyatakan hubungannya dengan Nikita Mirzani baik-baik saja. Bahkan beberapa hari lalu ia dan Nikita Mirzani saling bertukar kabar melalui sambungan telepon. Enggak, kemarin Nikita juga baru telepon Doktif melalui wartel ya, pakai headphone itu ya. Ya, jadi juga nggak ada masalah. Jadi beliau itu cuman pikir gini, kenapa sih kok di BAP itu kok Doktif. Ini kan persidangannya saya, gitu loh. Tidak ada kaitannya antara Doktif dengan NM. Ya, jadi mungkin jengah. Ya, saya tahu sih, gitu. Saya ngerti kok. Nikita ini mungkin kan di dalam ini jengah banget, gitu loh. Kasusnya ini selalu dikaitkan dengan Doktif, sementara nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, gitu. Baik-baik saja. Nanti ada fotonya kok sini. Nih ya, ini Doktif foto screenshot ya. Ini kita ya. Kiri. 2 hari mungkin ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu. Nggak ada masalah ini. Ini Doktif telepon. Jadi jangan ya FS ya, lu bilang pegang handphone nih, telepon Doktif melalui wartel nih ya. Ini baru kali ini loh Doktif munculkan, nggak ada ya. Ini buat kalian loh. Nggak pernah Doktif munculin kayak gini-gini. Ya. Cuman mohon maaf ya Nikita ya, kalau mukanya lagi begini tapi tetap cantik kok ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.